Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di pembahasan yang furu'iyah ya, yang masalah-masalah, bukan di pembahasan yang tadi atau permasalahan yang ada hubungannya dengan pembahasan kita barusan. Bisa dicek videonya di part yang pertama. Kita bahas ya, yang pertama gini dulu. Kita bahas hukum menggunakan air. Tadi kan kita sudah membahas tentang pembagian air. Lalu hukumnya itu gimana? Hukum menggunakan air itu seperti apa hukumnya? Kalau saya bicara hukum, yang saya maksud di sini berarti hukum taklifi ya, hukum taklifi. Seperti haram, mubah, wajib. Nah, itu kita bahas itu. Hukum menggunakan air yang pertama adalah wajib. Kapan itu? Ketika air itu digunakan untuk sesuatu yang fardu. Ketika air digunakan untuk sesuatu yang fardu, maka hukum menggunakan air itu wajib. Wajib hukumnya. Contoh, berwudu. Ini kita mau sholat nih ya, mau sholat fardu. Otomatis kita kan akan berwudu. Berwudu wajib untuk melaksanakan wudu. Maka menggunakan air dalam hal ini hukumnya adalah wajib. Gitu. Ya jangan terus, lah Pak kan pakai debu boleh tayamum. Iya boleh, cuma kalau nggak ada air. Karena posisinya ini wajib, bukan pilihan. Bukan kita terus disuruh milih, ini semisal ada air, ada debu. Lah karena debu juga boleh untuk bersuci dengan tayamum, lantas kita langsung memilih untuk debu saja lah Pak. Nanti bedak saya luntur kalau pakai air. Nah ini nggak bisa. Karena posisi air ini ada dan wajib untuk digunakan untuk bersuci. Wajib. Karena kenapa kok wajib? Ya karena digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang fardu. Nah, terus hukum yang kedua, sunnah. Kapan menggunakan air itu sunnah? Yaitu untuk perkara yang sunnah. Contoh, kita sudah suci semisal. Sudah suci, lalu ingin berwudu lagi. Tajdidul wudu ya. Maka hukum berwudu ini, atau ya berwudunya ya sunnah, tapi hukumnya menggunakan airnya ini menjadi kesunahan juga, menjadi kesunahan. Yang ketiga adalah haram. Kapan? Yaitu menggunakan air gosok. Maksudnya gini, air gosok itu gini contohnya. Teman-teman ini ingin sholat atau ingin mandi junub lah ya. Ingin mandi, ingin wudu aja, ingin wudu. Teman-teman ini ingin wudu, terus di depan rumah tetangga kalian ada air, semisal gentong. Kalau zaman dulu ya, gentong itu digunakan untuk minum sebenarnya. Memang disediakan oleh tetangga untuk minum. Siapa tahu ada orang lewat kehausan bisa minum gratis. Lah kita malah mengambil air itu untuk kita gunakan berwudu. Ini kan gosok namanya. Dia memang tidak diperuntukkan untuk berwudu, malah dia gunakan untuk berwudu itu untuk minum ya, untuk minum kok malah digunakan untuk berwudu. Atau contohnya lagi air tetangga kalian lah ya, langsung kalian gunakan untuk berwudu tanpa seizinnya, tanpa minta izin. Nah ini menggunakan air hukumnya malah menjadi haram, hukumnya menjadi haram karena air gosokan. Yang keempat, hukumnya makruh. Kapan? Yaitu ketika menggunakan air musammas. Air yang benar-benar panas. Ya ada perdebatan lah, ada khilaf antar ulama. Cuma ada yang kita ikuti lah ya. Air musammas itu ketika digunakan, hukumnya itu makruh. Yang saya maksud ini air musammas yang benar-benar dalam kondisi yang panas lah ya. Kayak di Arab atau dalam kondisi yang benar-benar panas. Kenapa? Karena dapat merusak gitu. Itu dalam jangka panjang ada yang mengatakan akan berbahaya bagi kulit. Nah, maka menggunakan air seperti ini hukumnya makruh. Selanjutnya, hukumnya adalah khilaful aula. Kapan itu? Ketika air digunakan untuk menghilangkan najis. Air zam-zam. Nah, ini bukan air biasa ya. Air zam-zam itu kan biasanya paling sering, karena ini dinilai air yang afdol ya. Air zam-zam itu kan bukan air afdol. Ranknya itu, peringkatnya di atas air yang biasa.
paling sering air ini digunakan untuk minum, menghilangkan dahaga atau pengobatan. Ya atau yuk pokoknya air ini air yang afdol lah ya. Lah malah digunakan untuk membersihkan najis. Contohnya untuk berak terus bersihkan berak tadi dengan air zam-zam. Mentang-mentang orang kaya haji bolak-balik kan ya, mengambil air zam-zam banyak terus digunakan untuk cebok, maka hukumnya malah khilaful aula, karena kita ya setidaknya memuliakan air zam-zam malah dibuat untuk menghilangkan najis, kurang tepat lah, khilaful aula hukumnya. Yang terakhir hukumnya mubah, boleh kapan itu, yaitu menggunakan air untuk selain yang diperintahkan tadi. Ya, kalau hukum-hukum tadi kok nggak ada kriteria itu, maka menggunakan air itu menjadi mubah. Contoh mandi, air di bak mandi sendiri loh ya, bukan bak mandi tetangga tanpa izin, bak mandi sendiri dibuat untuk mandi, ya hukumnya mubah lah, mubah itu airnya karena dilakukan untuk hal-hal mubah. Nah, beda kalau mandinya mandi junub, kayak terang tadi di awal, maka menjadi wajib. Kalau mandinya untuk diniatkan untuk mandi sholat Jumat, ya airnya menggunakan air itu ya menjadi sunnah. Nah, semacam itu mengikuti. Karena mandi biasa ya hukumnya mubah. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Qutul Habib Al-Gharib. Teksnya gini, saya bacakan ya. Walhasil anal ma'a ta'tarihil ahkam al-khamsah fayajibu isti'maluhu fil fardi. Walhasil, kesimpulannya, anal ma' bahwasanya air itu dia ada 5 hukum di dalamnya. Fayajibu isti'maluhu fil fardi, maka wajib menggunakan air di dalam masalah kefarduan, melaksanakan kefarduan. Wa indabu, dan disunahkan isti'maluhu menggunakan air fin nadbi dalam perkara sunnah. Wa yahrumu, dan haram isti'malul maksubi, yaitu menggunakan air yang digosok. Wal musabbali lisyurbi, ini yang terkenal tadi. Musabbali lisyurbi, air yang memang disediakan untuk minum, kayak di depan rumah itu. Nah ya, berarti beda ya. Ini air yang gosok itu ya contohnya tadi kayak punya tetangga, terus air tetangga terus tanpa izin dipakai, ya, tapi izin dipakai untuk berwudu atau digunakan untuk sholat, maksudnya mandi dan lain sebagainya. Nah, ini air yang musabbal ini ada sendiri, berarti al musabbal, air yang disediakan untuk minum itu hukumnya haram. Sudah disediakan untuk minum malah digunakan untuk hal-hal lain, maka menggunakannya menjadi haram. Wa yukrahu, dan dimakruhkan isti'malu al-musammasi, menggunakan air musammas. Wa amma isti'malu zamzam, ataupun menggunakan air zamzam fi izalati najasati, di dalam menghilangkan najis, fa khilaful aula, maka hukumnya adalah khilaful aula. Wa yubahu, dan dihukumi mubah, yaitu isti'malul ma'i fi ma lam yutlab, yaitu menggunakan air tersebut di dalam perkara yang tidak diatur, yang tidak dituntut. Jadi selain hukum-hukum sebelumnya, maka hukumnya menjadi mubah. Mungkin itu masalah furu'iyah atau pembahasan kontemporer yang kita bahas. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.